Sebuah koper merah hanyut terbawa arus. Tak lama, polisi menemukan mayat anak perempuan di dalamnya. Banyak luka di tubuh korban menunjukkan penyiksaan kejam sebelum ia meninggal. Berdasarkan pemeriksaan awal, ia diperkirakan tewas 10 hari lalu. Namun, identitasnya belum dipastikan karena polisi masih mencocokkan data orang hilang secara manual. Benar-benar seperti hidup di zaman dulu. Penanganan kasus ini bikin geleng kepala. Selain lambat, identitas korban pun sulit dipastikan. Detektif Ah Chiang dan Kacamata kembali ke TKP tanpa hasil. Akhirnya mereka melamun di tepi sungai. Kacamata lalu usul minta bantuan bibinya yang bisa bicara dengan roh, siapa tahu arwah korban bisa beri petunjuk. Ah Chiang hanya bisa terdiam mendengarnya. Kalau memang semudah itu, lalu buat apa masih ada polisi seperti mereka? Meskipun begitu, kenyataannya juga tidak akan membuang banyak waktu. Toh sekarang mereka memang benar-benar tidak punya petunjuk apapun. Akhirnya mereka benar-benar pergi menemui bibi dukun itu. Terlihat sang bibi menggenggam barang milik korban, lalu perlahan menutup matanya. Lalu muncul gambaran aneh di benaknya. Usai membuka mata, dukun itu berujar bahwa sebelum wafat, wanita itu sudah lama tidak bicara. Dia disekap di rumah kosong terbengkalai yang terpencil dan sulit ditemukan. Bibi, lalu apakah dia mengatakan hal lain? Misalnya namanya, tanggal lahir atau di mana dia tinggal? Atau kamu tanya saja siapa yang membunuhnya? Jadi polisi pun akan lebih mudah, kan? Ah Chiang masih rasional. Dukun itu lalu memberi mereka kertas lagi dan berkata, 2 gambar di sana adalah petunjuk penting. Kali ini, Ah Chiang menyesal mengikuti saran si Kacamata, karena gambar itu belum pernah mereka lihat. Mana mungkin jadi petunjuk. Namun, bibi dukun kembali mendekat dan memperingatkan Ah Chiang agar menjaga anak-anak di rumah. Jangan biarkan mereka berkeliaran sembarangan. Mendengar itu, Ah Chiang terdiam dan berkata, "Terima kasih, saya masih lajang," lalu pergi. Tak disangka, saat di kantor polisi, kakaknya menelepon, keponakannya hilang. Ternyata saat itu kakaknya yang guru sedang mengoreksi tugas di kantor. Saat menunggu ibunya pulang, putrinya yang bermain dengan anjing di koridor tiba-tiba menghilang. Tak lama, penculik menelepon video. Terlihat putrinya dikurung dalam jam pasir segitiga dengan hitungan mundur. Dalam 48 jam, putrinya akan tertimbun pasir. Namun, penculik tak minta uang, hanya minta kakaknya mengingat perbuatannya setahun lalu. Saat Ah Chiang melihat video itu, ia tak mengerti apa yang terjadi. Kakaknya seorang guru. Siapa musuhnya? Dia merasa tak pernah merugikan orang lain setahun lalu. Mendengar itu, Ah Chiang menyelidiki ke sekolah. CCTV tak merekam penculikan, tapi di gerbang ada pria mencurigakan. Lewat truknya, Ah Chiang menemukan perusahaan pemiliknya dan tahu sopirnya bernama Dahuang yang sedang tak bertugas. Setelah diselidiki, Dahuang tak punya catatan kriminal, tapi setahun lalu putrinya menghilang. Tiba-tiba, kakak menemukan kejanggalan. Alamat Dahuang adalah apartemen lama kakaknya. Mungkinkah Dahuang mencurigai kakak atas hilangnya putrinya? Ah Chiang pun ke rumah Dahuang, namun hanya istrinya, Alin, yang ada. Ia sempat mengira polisi menemukan petunjuk putrinya. Namun saat tahu Ah Chiang mencari keponakannya, ia tampak putus asa lalu berujar, "Sudah setahun, kalian belum temukan putriku. Bahkan jika ia sudah meninggal, setidaknya temukan jasadnya. Sekarang, bagaimana mungkin kamu masih punya muka datang ke rumahku untuk mencari anak orang lain?" Setelah mendengarnya, Ah Chiang tampak canggung dan berkata bahwa polisi sama sekali tidak pernah berhenti mencari putrinya dan dirinya juga sangat memahami perasaan Dahuang. "Bagaimana mungkin kamu bisa mengerti perasaanku? Sekarang aku..." Wahai langit biru, sebenarnya aku merasa sangat takut untuk tidur karena aku tidak tahu jika aku terbangun sekarang, apalagi yang akan aku kehilangan. Setahun lalu, Aling tertidur sebentar di rumah. Saat terbangun, putrinya sudah hilang. Ia mencari ke seluruh kompleks tapi tidak ada hasil. Selama setahun ini, ia dan suaminya melapor berkali-kali. Namun polisi tidak menanggapi masalah mereka dengan serius. Jadi sekarang, itulah sebabnya dia menjadi begitu kalap. Melihat situasi itu, tentu saja Ah Chiang tidak berani lagi mengganggu. Melainkan diam-diam tetap berjaga di bawah karena suami Aling, Dahuang, masih sangat dicurigai. Untungnya saat sore hari, Dahuang benar-benar muncul. Tetapi Ah Chiang tidak langsung menangkapnya. Dia ingin beri satu kesempatan lagi. Jika Dahuang penculiknya, saat tahu Ah Chiang datang, mungkin dia akan menyerahkan diri. Jadi Ah Chiang menunggu semalaman. Besok paginya, saat Dahuang keluar, Ah Chiang ingin bicara. Tapi begitu melihatnya, Dahuang langsung kabur. Akhirnya Dahuang bahkan membawa Ah Chiang dan si berkacamata sampai ke atap. Ah Chiang langsung menanyainya apakah dia yang menculik keponakannya, tapi Dahuang tidak langsung menjawab, malah melihat ke jam tangannya. Masih ada 29 jam lagi. Jangan buru-buru. Jadi, memang kamu yang menculik Dodo? Apa yang kamu inginkan? Sudah setahun kalian polisi demi prestasi hanya mau menangani kasus besar. Apa kasus hilangnya putriku tidak cukup besar? Maka aku biarkan kamu merasakan sakitnya hati karena tidak bisa menemukan anakmu. Usai bicara, Dahuang melompat dari gedung dan tewas seketika. Di rumah sakit, sang kakak menuntut Alin soal putrinya. Padahal Alin tak cuma kehilangan suami, tapi juga putrinya setahun lalu. Ia jauh lebih menderita dibanding kakaknya.
Dia sepertinya tak tahu apa-apa. Dahuang meninggal, lalu di mana keponakannya? Achiang mencari petunjuk di rumah Dahuang dan menemukan boneka familiar. Matanya persis petunjuk dukun itu. Ternyata dukun itu hebat. Achiang membawa kakaknya menemui sang dukun lagi. Namun si kacamata datang membawa info. Sejak awal ada anak perempuan ditemukan dalam koper. Ternyata anak hilang itu memang putri Dahuang. Achiang cemas, tapi fokus utamanya kini mencari keponakannya. Sang dukun pun berjanji membantu kakaknya sekuat tenaga. Ia lalu memakai barang Dahuang untuk ritual panggil arwah. Usai kejang aneh, arwah Dahuang pun berhasil dipanggil. Kakaknya menjelaskan, aku tak pernah menyakitimu. Hilangnya putrimu bukan salahku. Dahuang bertanya, setahun lalu saat pindah, apa kau bicara dengan seseorang? Kakaknya menjawab, bukankah kau bilang lupa kunci dan minta kubukakan pintu? Aku sudah bukakan pintunya. Mendengar itu, Dahuang menyahut, kalau kamu tak buka pintu, dia bukan kakakku. Semua jelas sekarang meski itu tak sengaja. Tapi Dahuang marah lagi. Mobil pindahanmu menutupi CCTV, jadi putriku belum ketemu. Si kacamata membalas, tiap salah ada pelakunya, tiap utang ada penagihnya. Kakakmu bukan pembunuhnya, dan putrinya tak bersalah. Tak disangka, usai tahu putrinya tewas, Dahuang sulit menerima kenyataan dan menolak beritahu lokasi sembunyi sebelum pelaku tertangkap. Akyang DKK pun setuju. Berdasar petunjuk dukun, mereka ke bengkel. Saat Akyang datang, pria itu kabur. Namun akhirnya berhasil ditangkap setelah kejar-kejaran. Namun saat ditanya soal penculikan setahun lalu, pria itu beralibi sedang di luar negeri. Tampaknya dia bukan pelakunya. Akyang pun bertanya soal orang lain di toko itu. Katanya masih ada seorang bos. Maka Akyang mulai membuntutinya. Tak disangka, kakaknya mengenalinya sebagai tukang servis komputer di kompleks mereka dan pernah melihatnya saat pindahan. Faktanya, pria yang memperbaiki komputer itu memang penculik setahun yang lalu, dan dia benar-benar seorang suo karena sejak kecil sering dibuli oleh teman sebayanya. Setelah dewasa, ia mulai menculik anak-anak orang lain untuk dijadikan mainan. Anak-anak yang tidak menurut akan dibunuh dan mayatnya dibuang, lalu ia akan menculik anak lain lagi. Kini, melihat polisi sudah mulai menyelidiki dirinya, dia diam-diam pergi ke markas untuk memindahkan mainannya, namun Akyang mengikutinya sampai ke sana. Tak lama, Akyang muncul di hadapannya membawa pistol. Pria itu pun menyerah, tapi saat diminta meletakkan mainannya, dia menyerang mendadak dan memanfaatkan celah untuk kabur. Sadar, Akyang langsung mengejar, tapi di wilayah lawan lengah sedikit saja ia terjebak. Cemas, kakaknya mengambil tongkat besi lalu masuk membantu. Namun ia mendapati Akyang terikat pingsan. Saat melepas ikatannya, tiba-tiba muncul gadis kecil terborgol di depannya. Ada gadis lain yang diculik. Saat ingin menolong, suara penculik terdengar. Dia pun bersembunyi di bawah jendela dan mendengar rencana mereka membawa gadis itu setelah makan. Tanpa memikirkan Akyang, dia segera menyelamatkan gadis itu. Tapi gadis itu menggeleng keras memberi isyarat. Tapi dia tak sadar penculik muncul di belakang dan langsung dipukul jatuh. Saat penculik hendak beraksi, Akyang datang dan tak sengaja menembak lampu hingga jatuh menimpa penculik sampai pingsan. Mereka lalu membawa penculik itu ke tempat dukun wanita untuk mencari Dahuang. Sementara itu, di tempat lain ada istri Dahuang, Aling. Pelaku ditangkap dan jenazah putrinya ditemukan. Achiang pun menerima kabar resmi dari polisi. Namun, melihat foto putrinya yang penuh luka siksaan, dia hampir muntah karena tak kuasa menahan sedih. Kembali ke Akyang saat mereka membawa pelaku ke dukun wanita itu. Roh Dahuang sudah kembali. Melihat itu, sang kakak hancur dan menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba ponsel berdering. Ternyata Dahuang sudah mengatur pesan terjadwal untuk memberitahu lokasi persembunyian. Mereka pun bergegas ke sana. Namun waktu 48 jam, hanya tersisa 5 menit. Setibanya di sana, mereka mencari cukup lama di rumah tua itu sampai menemukan corong segitiga besar. Namun pasirnya sudah habis dan hanya terlihat samar rambut sang putri. Akyang menahan diri lalu membuka pintu, sementara kakaknya mengais pasir. Tapi ternyata isinya cuma boneka. Putrinya memang tidak ada di sana. Dahuang tak berniat melukai, dia hanya mendesak polisi mencari putrinya. Saat itu, suara sang putri terdengar. Dia dikurung di sebuah ruangan tanpa luka sedikit pun. Ketika mereka lega, mendadak pelaku di mobil bawah kembali sadar. Dia diam-diam melepas borgol, lalu tiba-tiba menyerang dan menjatuhkan penjaga berkacamata. Saat pelaku hendak mengambil pistol, sebuah tendangan membuatnya jatuh. Aling muncul menahan si kacamata dan pelaku di depan Achiang. Karena marah, dia ingin membunuh pelaku di tempat. Meski Achiang mencoba mencegah, dia tetap bersikeras menembak. Dia membuat hidup kami seperti di neraka setiap hari. Kenapa aku tidak boleh membunuhnya? Pada akhirnya pelaku ditangkap dan Aling juga dibawa pergi, tapi si kacamata mengajukan sebuah pertanyaan. Satu hal yang membuatku bingung, bagaimana Hong Mingcheng tahu bahwa yang buka pintu adalah kakakmu? Jangan bilang, anak ini memang cukup licik. Tentu saja, adegan tambahan di akhir film juga memberikan jawabannya. Alasannya adalah karena Alin sudah lama menemui dukun dan sudah tahu bahwa putrinya telah meninggal. Dia bilang, kamu adalah tante yang membantu pindahan. Tanpa sengaja membuka pintu, membiarkan orang jahat masuk.